Raja Airlangga yang bergelar Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikromo Tunggadewa adalah satu-satunya raja kerajaan Kahuripan. Kerajaan ini dibangun dari wilayah Kerajaan Medang setelah Medang dihancurkan oleh Raja Wurawuri dari Lawaram. Dia secara bertahap mendapatkan dukungan, memenangkan kembali kerajaan yang pernah diperintah oleh pamannya, dan kemudian menjadi salah satu raja paling terkenal di Jawa. Airlangga secara harfiah berarti melompat air, sehingga namanya berarti dia yang menyeberangi air, menggambarkan kisah hidupnya. Lahir di Istana Bali dan semasa mudanya menyeberangi Selat Bali untuk tinggal di Jawa dan kemudian memerintah kerajaan di Jawa Timur. Dia termasuk dalam garis keturunan Isyana dan Warmadewa. Airlangga lahir dari perkawinan dinasti Isyana dari Jawa dan Warmadewa dari Bali. Ibunya, Ratu Mahindradatta, adalah seorang putri dari dinasti Isyana, saudara perempuan Raja Dharmawangsa dari Medang. Sedangkan ayahnya, Raja Udayana Warmadewa dari Bali, adalah seorang raja dari dinasti Warmadewa Bali. Bali pada abad ke-11 kemungkinan merupakan sekutu atau vasal Jawa. Pernikahan orang tua Airlangga mungkin dimaksudkan sebagai sarana politik untuk menyegel Bali sebagai bagian dari wilayah Medang. Airlangga memiliki dua adik laki-laki, Marakata, yang kemudian menjadi Raja Bali setelah kematian ayah mereka, dan anak Wungcu, naik tahta Bali setelah kematian Marakata. Belakangan, dalam berbagai prasasti yang dibuat oleh Airlangga, ia mengaku sebagai keturunan Empu Sindok dari dinasti Isyana. Namun, ada spekulasi yang menyatakan bahwa Airlangga bukanlah anak kandung dari Raja Udayana. Mahindradatta mungkin mengandung Airlangga dari hubungan sebelumnya dengan seorang pria yang tidak dikenal, bahwa setelah perpisahannya, baik karena kematian atau perceraian, Mahindradatta bertunangan dengan Raja Bali, maka dia membawa bayi Airlangga ke Bali. Sumber-sumber sejarah tampaknya dibungkam tentang dugaan pernikahan Mahindradatta sebelumnya, bahwa itu mungkin skandal atau bahkan tidak terjadi. Kecurigaan ini karena meskipun Airlangga adalah putra sulung Mahindradatta, anehnya dia tidak terpilih sebagai putra mahkota Bali. Adiknya, Marakata, dan kemudian anak Wungsu naik tahta Bali sebagai gantinya. Apalagi Mahindradatta memulangkan Airlangga ke Jawa pada masa remajanya. Mahindradatta dikenal mempromosikan kultu Durga di Bali, dan anehnya kemudian dikaitkan dengan legenda Bali tentang penyihir jahat Rangda yang diterjemahkan menjadi janda. Airlangga lahir dan besar di Bali, diasuh oleh ibunya, Ratu Mahindradatta, untuk menjadi penguasa masa depan yang layak. Di masa remajanya, ibunya mengirimnya kembali ke rumah orang tuanya di Jawa untuk dididik lebih lanjut di Istana Watugaluh, Medang, Jawa Timur, di bawah perlindungan pamannya, Raja Dharmawangsa. Airlangga dijodohkan dengan sepupunya,
salah satu putri Dharmawangsa. Pada saat itu, Medang telah menjadi kerajaan yang kuat, bersekutu atau mungkin menaklukkan Bali, dan telah mendirikan koloni di Kalimantan Barat. Dharmawangsa bercita-cita untuk menjadikan Medang sebagai kekuatan regional dengan menantang Sriwijaya. Pada tahun 990, ia melancarkan invasi angkatan laut terhadap Sriwijaya, tetapi tidak berhasil merebut Palembang. Sriwijaya dengan tangguh berhasil memukul mundur penjajah Medang Jawa. Prasasti Batu Kalkuta berangka tahun 1041 Masehi menggambarkan bencana mengerikan yang menimpa kerajaan Jawa Timur dinasti Isyana pada tahun awal abad ke-11. Pada tahun 1006, pemberontakan yang dipicu oleh Raja Bawahan Wurawuri mengakibatkan kehancuran ibu kota Watugaluh. Raja yang memerintah saat itu, Dharmawangsa, penerus Sri Makutha Wangsawardhana, dibunuh bersama seluruh keluarganya, dan banyak rakyatnya yang meninggal. Hanya Airlangga muda yang berusia sekitar 16 tahun saat itu yang berhasil melarikan diri tanpa cedera. Menurut tradisi, malapetaka yang dijuluki Pralaya Medang itu terjadi pada saat upacara pernikahan Airlangga di Istana Dharmawangsa. Raja Wurawuri dari Lauram mungkin adalah sekutu Sriwijaya di Jawa dan juga bawahan Medang. Dengan bantuan Sriwijaya, Wurawuri berhasil mengalahkan dan membakar Istana Watugaluh pada waktu yang paling tidak terduga, yaitu pada saat pernikahan Raja Airlangga. Airlangga didampingi pengawalnya Narotama melarikan diri ke barat, ke dalam hutan dan mundur sebagai pertapa di Vanagiri. Pada tahun 1019, setelah beberapa tahun mengasingkan diri di pertapaan Gunung Vanagiri, Airlangga menggalang dukungan dari pejabat dan bupati yang setia kepada bekas dinasti Isyana dan mulai menyatukan daerah-daerah yang dulunya dikuasai Kerajaan Medang. Setelah kematian Dharmawangsa, dia mengonsolidasikan otoritasnya, mendirikan kerajaan baru dan berdamai dengan Sriwijaya. Kerajaan baru itu disebut Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan membentang dari Pasuruan sampai Madiun. Pada tahun 1025, Airlangga meningkatkan kekuasaan dan pengaruh Kahuripan saat kerajaan Sriwijaya mulai merosot. Airlangga dikenal karena toleransi beragamanya dan merupakan pelindung agama Hindu dan Buddha. Pada tahun 1035, Airlangga membangun vihara bernama Sriwijayasrama yang didedikasikan untuk Permaisuri Dharma Prasado Tunggadewi. Biara yang menyandang nama Sriwijaya menunjukkan bahwa permaisurinya mungkin adalah seorang putri Sriwijaya. Kerabat dekat mungkin putri Raja Sriwijaya, Sang Rama Wijaya Tunggavarman. Dia berlindung di Jawa Timur setelah ayahnya ditawan dan kerajaannya diserbu melalui serangkaian serangan Chola India. Raja tampaknya bersimpati pada nasib buruk putri Sriwijaya. Setelah kehilangan keluarga dan kerajaannya, dan mungkin benar-benar jatuh cinta dan mengabdi padanya, sehingga mempromosikannya sebagai prameswari. Airlangga melangkah lebih jauh,
menunjuk putrinya dari Ratu Dharma Prasado Tunggadewi sebagai ahli waris, calon ratu yang memerintah Kahuripan. Kemunduran Sriwijaya akibat invasi Gola memberi kesempatan kepada Airlangga untuk mengkonsolidasikan kerajaan tanpa campur tangan asing. Kemudian, ia memperluas kerajaannya ke Jawa Tengah dan Bali. Pantai utara Jawa, khususnya Surabaya dan Tuban, untuk pertama kalinya menjadi pusat perdagangan yang penting. Meskipun ada beberapa peninggalan arkeologis yang masih ada yang berasal dari zamannya, Airlangga dikenal sebagai pelindung seni, terutama sastra. Pada tahun 1035, penyair istana Empu Kanwa mengubah Kakawin Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epos Mahabharata. Teks ini menceritakan kisah Arjuna, titisan Indra, tetapi juga merupakan alegori untuk kehidupan Airlangga sendiri. Kisah hidup Airlangga tergambar di Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan, di mana ia digambarkan di atas batu sebagai Wisnu di Garuda. Pada tahun 1037, ibu kota dipindahkan dari Watanmas ke Kahuripan. Raja Airlangga juga dilaporkan menganugerahkan gelar bagi pengikut setianya, seperti Narotama dipromosikan sebagai Rakyat Kanuruhan atau setingkat Perdana Menteri, dan Niti sebagai Rakyat Kuningan. Menurut prasasti Kelagen, berangkat tahun 1037 Masehi, Airlangga juga menaruh minat yang besar pada pembangunan pertanian. Dia memulai proyek irigasi besar dengan membangun Bendungan Wringin Sapta yang terletak di Kabupaten Jombang. Dengan membangun bendungan di Sungai Brantas, ia memberikan irigasi ke sawah di sekitarnya dan memelihara sistem hidrolik di daerah tersebut. Menjelang akhir hayatnya, Airlangga dihadapkan pada masalah suksesi. Ahli warisnya, Putri Mahkota Sang Rama Wijaya, memutuskan untuk menjadi pertapa daripada menggantikan Airlangga sebagai ratu. Sang Rama Wijaya adalah putri dari permaisuri Dharma Prasado Tunggadewi, kisah seorang putri mahkota yang melepaskan tahta untuk menjadi seorang pertapa dikaitkan dengan legenda populer Dewi Giri Suci yang bersemayam di Goa Selomangleng di bawah Gunung Klotok, 5 km di sebelah barat kota Kediri. Karena putri mahkota Sang Rama Wijaya telah meninggalkan tahta, dua adik tirinya berada di urutan berikutnya. Keduanya sama-sama berhak sebagai ahli waris dan sama-sama memperebutkan tahta. Pada tahun 1045, Airlangga membagi Kahuripan menjadi dua kerajaan yang diwarisi oleh kedua putranya, Janggala dan Kediri. Airlangga sendiri turun tahta pada tahun 1045, kembali ke kehidupan pertapa dengan mengambil nama baru sebagai Resi Gentayu yang dianugerahkan oleh Empu Barada, seorang pertapa terkenal. Alasan dibalik pemisahan kerajaan yang dilakukan Airlangga sendiri tetap menjadi teka-teki bagi para sejarawan. Ada yang berpendapat bahwa itu dimaksudkan untuk menghindari perang saudara, karena kedua putra Airlangga sama-sama berhak atas tahta tersebut. Sebuah legenda lokal bercampur dengan fiksi fantastis menyebutkan tentang pembagian kerajaan. Dikatakan
bahwa Empu Baradalah yang melakukan pembagian. Dengan keahliannya yang luar biasa, ia terbang dan menuangkan air dari kendi, yang jejak airnya secara ajaib berubah menjadi sungai yang menandai batas dua kerajaan baru. Airlangga meninggal pada tahun 1049 dan abunya kemungkinan ditaburkan di belahan Tirta atau kolam pemandian suci di lereng timur Gunung Penanggungan, di mana dalam salah satu arca puting beliung digambarkan sebagai Wisnu yang menunggangi Garuda, yang diapit oleh arca-arca dua dewi, Sri dan Laksmi, yang memerankan dua permaisuri Airlangga. Setelah kematian Airlangga, pecah perang saudara antara Janggala dan Kediri alias Panjalu yang berlangsung hingga tahun 1052. Pada tahun itu, Raja Mapanji Alanjong Ahyes dari Panjalu berhasil menaklukkan Janggala. Namun, pada tahun 1059, raja lain bernama Samarotasa naik tahta Janggala. Ia adalah menantu Airlangga.